Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi 2 atau 3 hari yang akan datang kita akan menghadapi sekaligus menyambut bulan suci dan bulan yang mulia yang kita tunggu-tunggu hampir 1 tahun namanya. Bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Selain itu, bulan Ramadan juga terdapat banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan di dalamnya. Dan di antara keutamaan yang kita akan dapatkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Dan di dalam bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak beramal di dalamnya, di mana amalan yang paling penting di dalam bulan Ramadan adalah amalan puasa. Apa itu puasa? Puasa itu di dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq dikatakan bahwa puasa menurut bahasa adalah al-imsak, yang artinya menahan diri. Adapun menurut istilah syar'i, al-imsaku minal mufattirat min ghurubis syamsi ila min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bin niyah. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Itu membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat atau bersama niat. Itulah puasa. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bukan hanya sebatas menahan diri dari lapar, dari haus. Tetapi lebih daripada itu, bahwa puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Apakah membatalkan puasanya itu sendiri atau membatalkan pahalanya? Oleh karena itu perlu kiranya kita untuk memperhatikan apapun yang terjadi yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak menjadi pembatal puasa. Apakah batal secara puasanya atau pahalanya? Oleh karena itu saya mengingatkan untuk diri pribadi dan untuk kaum muslimin yang menyaksikan video ini, agar mari kita berbenah mengintrospeksi, muhasabah diri apa yang pernah terjadi pada bulan Ramadan sebelumnya, di mana bulan Ramadan sebelumnya yang sudah kita lewati barangkali ada hal-hal yang kurang, atau bahkan yang pernah kita lakukan tersebut itu justru membatalkan puasa atau pahalanya. Maka di bulan Ramadan tahun ini jangan sampai terjadi kembali. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan ini memberikan sekali banyak motivasi agar kita senantiasa bersemangat untuk melaksanakan puasa ini, sekaligus amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan bulan Ramadan, bahwa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan juga ihtisab, pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man qama
ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malamnya yaitu dengan salat qiyamul lail atau salat tarawih, imanan wa ihtisaban dengan penuh keimanan dan ihtisab mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua amalan inilah yang menjadi maskot atau primadona di bulan Ramadan ini, yaitu puasa dan juga sholat tarawih. Maka kaum muslimin, jangan sampai kita melalui bulan Ramadan ini tidak mendapatkan apapun darinya kecuali hanya lapar dan haus saja. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ketika beliau naik mimbar, beliau membaca amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat bingung, penasaran apa yang dilakukan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa malaikat Jibril mengatakan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyufarlah. Sungguh celaka seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi peringatan buat kita bahwa tidak semua orang yang melaksanakan puasa, yang melaksanakan sholat qiyamul lail, di mana keutamaannya akan diampuni dosa-dosanya. Mereka yang melaksanakan puasa, yang sholat qiyamul lail, sholat tarawih, itu belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Maka ini menjadi peringatan, rambu-rambu buat kita. Jangan sampai kita termasuk ke dalam kategori hadis ini, di mana kita menjalankan ibadah-ibadah puasa, qiyamul lail dan amalan-amalan ibadah lain tetapi tidak berpengaruh bagi kita, tidak diampuni dosa kita. Maka mari kita berbenah apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai termasuk dalam kategori hadis Rasulullah SAW yang tadi. Dan juga hadis Rasulullah SAW ini juga menjadi pengingat, di mana di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, rubba sha'imin halluhu min syami illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, rubba sha'im, orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar saja. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk ke dalam kategori hamba Allah yang tercela di bulan Ramadan ini. Dia mendapati bulan Ramadan, Allah sudah memberikan umur panjang, dia mendapatkan bulan Ramadan, sampai ke dalam bulan Ramadan ia berpuasa, ia salat qiyamul lail, tetapi berlalunya Ramadan tidak diampuni dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sebagaimana pengertian puasa di atas, bahwa bulan Ramadan atau puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Membatalkan puasanya atau membatalkan pahalanya. Di antara hal-hal yang membatalkan pahala puasa adalah kita bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Betapa banyak para akhwat, para wanita di bulan Ramadan yang dia berpuasa di siang harinya, tetapi dia bermaksiat dengan menampakkan auratnya. Dia membuka hijabnya, kerudungnya, dia perlihatkan perhiasan dirinya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, di hadapan umum. Padahal dia puasa, tetapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan, dia berpuasa tetapi tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka pesan yang ingin saya sampaikan, para akhwat, para wanita, ketika berpuasa jagalah aurat kalian, jangan diperlihatkan.
jagalah aurat kalian, rambut kalian, semua hal-hal yang menjadi perhiasan kalian jangan diperlihatkan kepada lelaki yang bukan mahram. Kemudian juga bagi kaum muslimin secara umum, ketika kita menghadapi dan menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib diantaranya sholat 5 waktu. Betapa banyak diantara kita yang dia berpuasa Ramadan, tetapi sholat subuh ditinggalkan, sholat zuhur ditinggalkan, sholat asar ditinggalkan karena alasan kesibukan mencari kerja dan sebagainya. Maka inilah yang dikhawatirkan. Dia berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan, melainkan lapar dan haus saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini barangkali pesan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai kepada bulan Ramadan yang akan kita hadapi 2 atau 3 hari yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa maksimal menjalankan ibadah puasa, menjalankan amalan-amalan ibadah yang harus kita kerjakan yang menjadi keutamaan tersendiri di dalam melaksanakan tersebut, ya, terutama di bulan Ramadan ini, seperti puasa, sholat qiyamul lail, membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita berlalunya bulan Ramadan, Allah ampuni dosa kita, Allah menerima amal ibadah kita yang kita lakukan selama yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Hada wallahu a'lamu bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.